Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham dan strategi-strategi apa yang harus kita lakukan di saat market seperti sekarang ini. So, langsung aja kita ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, hari ini IHSG turun 1,36%. Dan sorry banget, gue 2 hari ini gak bikin video sama sekali karena gue ngeliat market masih membosankan dan juga ada kesibukan teman-teman. So, tetap support channel ini ya dengan cara like video ini dan subscribe video ini. Dan subscribe channel ini. So, lanjut aja langsung. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa gue bilang kalau misalkan IHSG cenderung akan berjalan di area kotak ini. Antara dia breakdown atau breakout ke atas. Tapi ternyata jawabannya sudah terjawab, dia breakdown ke bawah. Sebetulnya tanda-tandanya udah terlihat dari hari Senin kemarin, dia udah close di bawah MA 200 ya. Terus hari ini ditambah lagi dia udah close di bawah MA 200, breakdown dari kotak ini. Dan hokinya si IHSG masih tertahan di area support yang kita kotakin di sini nih teman-teman, di area 6860 dan ada rejection sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Menurut gua sekarang IHSG dalam kondisi waspada gitu ya, waspada. Dan kalau misalkan kita ngelihat di RTI, gua ngelihat bahwa hari ini IHSG itu transaksinya 15 triliun tapi turunnya sampai 1,36%, yang dimana ini lumayan mengerikan. Dan kalau misalkan kita lihat bahwa Telkom sendiri ini volume price-nya 1,5 triliun, mengerikan ya. BBCA juga. Dan kalau kita ngeliat Telkom nih ya, kita bahas Telkom. Kemarin kan kita punya plan Telkom, kalau dia dari sini dia rebound ya, dia rebound ya, atau dia breakout nih dari sini ya, breakout dari kotak ini 4050. Waktu itu teman-teman bisa nonton beberapa video yang sebelumnya lah ya, ngebahas Telkom. Dia menarik rebound sampai sini dulu 4200, tapi ternyata hari ini terjawab di volume transaksi dia sampai 1,5 triliun ya. Hari ini tuh lebih parah. Kemarin itu udah breakdown begini jelek, harusnya lupakan, kita belum terbeli juga ya. Terus ya parah lah dibanting ARB. Enggak ARB ini dikit lagi dia keangkat. Tadi dia turun sampai ARB 3580. Untuk sekarang Telkom ya boleh dikatakan downtrend. Downtrend, yes, downtrend. Semua candlenya semua berada di MA di bawah MA 50, MA 100 dan MA 200. MACD parah, cenderung minus, dead cross. Stokastik di area jenuh tapi nggak ada perlawanan gitu ya. Volume penurunannya ini lumayan tinggi. Terus kalau buat teman-teman aliran tangkep mumpung murah, menurut gua waspada gitu ya, jangan nangkep pisau jatuh, tunggu ada rejection. Lagi-lagi tunggu ada rejection. Dan kalau kita tahu juga kan bahwa Telkom ini kan kita tahu ya bahwa dia punya saham Goto gitu ya. Dia punya saham Goto dan kita tahu sendiri Goto gimana teman-teman, bisa lihat ya, sampai hari ini pun masih dibanting ARB ya 115. Jadi banyak banget investor yang masih meragukan, waduh Telkom aja punya Goto, gimana nih nanti laporan kuartal keempat pasti jelek nih karena dia punya Goto gitu ya. Begitu juga dengan Astra International. Jadi untuk Telkom ini kan dia emang ada support ya, ini resistance become support yang harusnya Telkom gak boleh turun dari area 3500 ya. Jangan sampai dia turun dari area 3500. Kalau dia turun sampai 3500 berpotensi lebih dalam. Kapan kita boleh entry Telkom? Kalau ada rejection. Contohnya nih kayak begini, dia turun tak ya kan, turun di bawah MA 200, turun berapa nih dari top set, turun sampai 18,8 ya, ada rejection. Wes, ada rejection, jangan langsung entry, ada rejection main entry aja gitu ya. Jangan dulu sampai dia close berhasil di atas MA 200, dia cakep tuh naik ya kan. Nah sekarang Telkom turunnya berapa, kita lihat langsung 24% dari top dia ini sini, turunnya 24% ya. Dia masih downtrend nih ya. Kapan kita boleh entry? Ini kejadian sama seperti 2020 kemarin, kita lihat nih kejadiannya sama persis ya. Candle udah naik 2019 tak, 2019 akhir ya
turun, jebol MA 200. Apa yang terjadi ketika candle yang nggak berhasil close di atas MA 200? Ya, apa yang terjadi nih? MA 200 ini yang garis biru. Apa yang terjadi? Turun terus. Ya, turunnya sampai berapa? Ya, kita tahu di sini juga pandemi masuk ya. Tak, turun sampai 37%. Oke? 37% sampai November 2020. Kalau orang yang ngomong tangkap mumpung murah, bisa jadi dia averaging down terus gitu ya. Tapi itu bukan strategi yang bagus sih menurut gua ya. Paling bagus adalah tunggu dia rejection. Nah, pasti kan kita mengandai-andai kapan rejectionnya mungkin di sini. Itu waktu itu kita udah rejection nih. Tapi kalau si candlenya belum berhasil close di atas MA 200, itu tandanya si saham tersebut masih cenderung penurunannya masih kuat gitu ya. At least kalau kita ngomong MA 200, kita ngomong MA 100. Nah, kalau lihat dari pattern sini kan dia nggak pernah close di atas MA 100 maupun 200 gitu ya. Nah, pas udah ada di sini nih November 2020 tanggal 11, ini udah menurut gue udah cukup tanda-tanda reversal ya, karena dia udah close di atas MA 50 ditambah close di atas MA 100 dan ditambah dia close di atas MA 200. Dan kalau misalnya kita ngelihat setiap candle yang masih berada di MA 200 ya, Telkom masih cenderung kenaikan. Nah, oke. Masih naik 31% dalam 574 hari. Oke. Ya, seperti itulah ya. Tuh. Teman-teman bisa lihat. Oke, kita nggak ngomongin begitu. Ya, kita ngomongin pas di sini kita entry, terus kita ke sini aja 12%. Ya, emang kalau mau saham Telkom ini kan saham yang cenderung lambat. Kalau mengharapin gain di sini lebih besar, capital gain, ya salah sih menurut gua. Ya, seperti itu sih teman-teman. Jadi sekarang candlenya cukup buruk seperti 2020 yang lalu. Dan kalau kita ngelihat Telkom hari ini juga big distribusi, tapi teman-teman masih ngelihat BK juga beli barang 153 miliar. Ya, 153 miliar. Ya, coba kita lihat foreign. Telkom didistribusi 235 miliar, 35 miliar, 226 miliar. Hari ini juga jualan 275 miliar. Ya, tapi kalau di kondisi seperti sekarang ini, walaupun BK beli 183 miliar di average 3632, gua nggak bakal beli. Ya, sampai dia ada rejection, sampai dia benar-benar ada rejection. Oke? Seperti itu. Jadi Telkom belum menarik ya. Menurut teman-teman Telkom menarik nggak? Silakan bagikan pandangan kalian terhadap saham ini. Oke, lanjut ke saham berikutnya ya, BBCA. Kita ngeliat transaksi yang lumayan besar. Oke, BBCA nih hari ini juga turun 1,14 ya, 1% lah ya. BCA bagi dividen ya nggak terlalu ngaruh. BCA bagi dividen karena ya kecil, cuma 35 perak ya. 35 rupiah gitu. Kalau misalnya kita ngeliat candlenya berbeda dengan Telkom, ini gua hapus dulu biar nggak bingung. Berbeda dengan Telkom ya, si BBCA ini candlenya di atas ketiga moving average. Biasanya MA 50, MA 100 dan MA 200. Dan kalau kita lihat ini golden cross, BBCA masih sangat uptrend. Penurunan dia yang sekarang sangat wajar karena kenaikannya dia luar biasa. Dan kalau kita ukur pakai Fibonacci ya, gue ngomongin dari top yang di sini dulu ya, koreksi dulu nih. Kita lihat naik berapa persen, naik 26%, terus dia koreksinya berapa persen sampai ke Fibo sini 8%. Oke, setelah koreksi 8% dia terus naik. Coba kita lihat lagi dari sini, dia rebound, dia naik sampai ke top sini berapa persen, 14% ya, 14%. Kita tarik Fibonacci yang area sini lagi ke area topnya dia yang di sini ya. Yang ini gua hapus biar nggak bingung. Nah ya, kita lihat dia naik 14%, penurunannya 8%. Oke. Nah, yang terjadi adalah dia sekarang lagi di Fibo 0,382 dari Fibonacci yang di sini ya. Dan ada rejection di sini si BBCA tuh, lihat ada rejection candle hammer, gua hapus deh. Ada rejection tuh candle hammer ya. Dan close-nya masih di atas MA 50 yang which is masih bagus menurut gua, dan ini adalah koreksi yang biasa aja ya, kecuali dia jebol MA 200. Kalau dia jebol MA 200 berbahaya. Nih lihat ya, history Juni 2022 jebol MA 200 turun dulu ya,
pas close di atas MA 200 ditambah MA 100 terus naik. Kalau bisa kita lihat sekarang MACD sama stokastik cenderung turun. Kapan turunnya kita nggak tahu. Ya terserah si BBCA. Ya kapan kita mau entry-nya? Kalau kalian yang aliran buy on weakness, kalau BCA dikasih ke 8100, menurut gue ini peluang. Tapi kayaknya belum tahu udah bisa apa enggak. Mungkin dia bisa turun sampai ke 8350 di area MA 100. Dan kalau kita lihat MA 100 ini juga kita lihat nih. Di sini tuh ada resistance becoming support. Nah, oke tuh. Karena ya tak MA 100. Oke. Dan untuk BBCA sendiri menurut gue masih sangat menarik. Ya penurunannya asal dia nggak close di bawah 8000 ya berbahaya. Oke, coba kita lihat BBCA. BBCA hari ini juga didistribusi tuh. Distribusinya gede loh. 1,5 T juga. Ya, hari ini IHSG turun dengan volume gila karena BCA dan Telkom juga luar biasa gila. Ya. Volume transaksinya. So, itu untuk BBCA. Ini kita lihat foreign BBCA. Nah, BBCA hari ini didistribusi 593 miliar, kemarin 618 miliar gitu ya. Jadi ini lumayan gila juga nih teman-teman, lumayan gila. Buang barangnya total berarti udah 2 triliun nih untuk BBCA. So jangan terlalu agresif ya, karena kita udah ngeliat sendiri ya bahwa IHSG udah jebol dari MA 200 dan juga udah jebol kotak yang kita gambarin. Oke. Nah, oke, berarti seperti itu pandangan untuk Telkom dan BBCA. Menurut teman-teman gimana? Ya. Sekarang kita mau bahas satu saham yaitu Bukalapak. Sebetulnya dibilang saudaranya Goto ya, saudaranya Goto lah. Kalau ke Bukalapak ini masih ada pergerakan yang menurut gua masih cukup menarik. Nah, teman-teman lihat ini gue panjangin aja, ini area support dan ada rejection. Ya, ada rejection hari ini dia naik 3,88%. Yang dimana ini ada supportnya. Terakhir sih berapa kali dia hampir bikin triple bottom seperti ini ya. Ya sebetulnya untuk buka sendiri gue hampir mau entry kalau dia ini kan bagus ya, dia breakout MA 200 terus dia bikin konsolidasi. Ini cakep lah konsolidasi. Pergerakan naik ini geraknya dikit. Kalau aja dia break 324 gue entry itu. Ternyata dia besoknya malah breakdownnya. Udah breakdownnya pas banget close di bawah MA 200 ya lupakan. Nah sekarang ada rejection. Bagus ya. Ada rejection. Kapan entry-nya buka? Kalau untuk buka sendiri gue belum tertarik sekarang. Tapi bagi kalian yang buy on weakness sekarang mungkin emang low resiko. Kita tunggu dia di sini ya. Bikin stop loss-nya di sini 9,7%. Ya tapi risk and reward-nya menurut gue masih belum terlalu menarik karena kita belum bisa agresif banget. Dan juga candle di sini kan di 244. Jadi kalau dia close di bawah 244 which is 242 ya stop loss. Risikonya 9%. Target terdekatnya ke MA 200. MA 200 tuh 302 ya, 13%. Risk and rewardnya 1:2. 1:1,5 ya. Tapi dari stochastic belum golden cross, MACD juga masih turun. Dan kalau gue pribadi nggak mau nangkep pisau jatuh. Kalau misalnya kita lihat buka, coba kita lihat ya. Buka hari ini baik akum, tapi BK maka buang barang. Hari ini YU yang beli 10 miliar, average-nya 265. Ya besok kalau misalnya dikasih koreksi ke 265, nggak bisa 264, maksudnya 264 ya. Kalau aliran buy on weakness ya silakan aja. Kalau gue pribadi enggak. Gitu ya. Kapan? Menariknya nanti tunggu dia close di atas MA 100 which is itu di 292. Lebih menarik lagi kalau dia break 300. Break 300 berpotensi Bukalapak untuk terus menguat at least sampai 350. Oke, nah coba kita lihat foreign. Hari ini juga distribusi 6 miliar, kemarin 51 miliar ya. Jadi itu untuk Bukalapak. Menurut teman-teman pandangannya untuk Bukalapak gimana? Silahkan komentar ya. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Gue sebetulnya masih bingung mau analisa saham apa karena menurut gue nggak ada incaran-incaran yang menarik pada beberapa hari ini. Jadi teman-teman, gue buka analisa saham buat kalian yang mau dianalisa. Mungkin ada portofolio nyangkut, apa yang harus dilakukan di saham ini, ke depannya gimana? Silahkan komentar ya. Di sini komentar bahas saham ini. Masing-masing orang sebutin 2 lah. Nanti setiap itu gue akan cek
ya anak dari teman-teman yang analisa gue akan pilih mana yang paling menarik untuk gue jawab. Dan kalau misalkan teman-teman ada alasan kenapa pengen tahu banget analisa saham ini, boleh juga ketikin alasannya, jadi gue tahu mana yang prioritas buat gue analisa. Kalau siapa tahu itu bisa membantu kalian ke depannya, jadi kalian ada plan. Siapa tahu kan kalian asal beli atau kalian ikut-ikutan teman kalian gak ada plan, ya gue bisa bantu buat dapetin gambaran buat kalian ke depannya. So terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk terus support channel ini ya dengan cara subscribe dan like video ini. Thank you, bye bye.